Pas dengerin, wah aku suka. Jadi langsung aku suka. Tapi bagian bridge Bang Semi yang nyanyiin ya, karena aku nggak mampu, aku nggak sampai aku. Karena part bridge itu aku bikin khusus buat Bang Semi yang nyanyiin. Wow. Anak kampung yang bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi beranggapan aku harus masuk label dulu, terus bisa jadi penyanyi. Gitu. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Fabio Asher, bro. Welcome. Kita baru pertama kali ketemu loh. Baru pertama kali ketemu ya. Tapi langsung saya shock guys, karena begitu Fabio datang ke sini, dibilang abis main padel sampai jam 2 pagi. Kalau bisa 24 jam nggak apa-apa. Itu adalah fakta pertama yang terungkap hari ini. Fabio, welcome. Terima kasih udah undang aku sini. Wah, senang banget sih, senang banget ada Fabio di sini karena Fabio itu salah satu sosok yang juga aku ikutin. Oh ya? Iya. Dari dulu karena aku dulu pertama kali kan lagu aku bertahan terluka ya. Tapi waktu itu kan satu lagu ya, belum membuktikan. Kemudian Rumah Singgah. Dan terus sampai sini hits after hits after hits. Amin. Dan single terbaru berjudul Aku Berjanji. Yes. Ini salah satu lagu yang mungkin agak sedikit berbeda sama single-single sebelumnya. Oke. Kalau sebelum Aku Berjanji kan aku pernah kolaborasi sama Semi Simulator juga. Itu dia. Tapi yang Aku Berjanji ini memang segmennya agak sedikit pop R&B. Yang sebenarnya aku juga akan menjurus ke arah R&B juga. Oke. Karena mungkin ini dari sisi aku sebagai musisi mungkin bukan bosan tapi aku pengen mencoba untuk mengeluarkan isi hati aku. Isi hati. Alter ego. Oke. Aku sebagai kayak wow ini udah saatnya kayaknya kayak aku pengen mengeluarkan sesuatu yang aku punya. Jadi selama ini kan aku pendam kayak aku cuma di pop ballad terus selama 3 tahun berturut-turut ini dan akhirnya bukan bosan tapi lebih kayak coba aku pengen ngeluarin sisi R&B aku tapi pelan-pelan mulai dari Aku Berjanji dulu deh gitu. Kalau dari vokalnya nih ada pendekatan yang khusus nggak sih untuk lagu Aku Berjanji atau? Nah sebenarnya dari 3 tahun yang lalu kan Bertahan Terluka, Rumah Singgah, pop ballad yang benar-benar vokalnya itu aku tahan sebenarnya. Oh aku gitu. Tahan yang kayak mungkin vokal coach aku yang bukan vokal coach lebih kayak vokal director aku ya si Plato Ginting, dia selalu nahan aku untuk coba jangan keluarin R&B kamu di sini tapi lebih untuk nekanin rasa dari sebuah lagu. Jadi karena aku juga salah satu pencipta dari lagu ini, aku punya tim pencipta lagu tapi salah satunya aku juga yang terlibat, jadi aku menaruh rasa yang aku tuliskan juga di dalam lagu ini kayak wah ini arahnya aku udah tahu kemana tapi aku butuh vokal director untuk menahan rasa dari lagu ini. Makanya kan sebenarnya kalau aku nyanyi lagu-lagu pop ballad aku pas di live sama ini cukup berbeda karena di rekaman tuh pasti kan keluar semua emosi, rasa sakit tapi masih sedikit ditahan gitu. Iya. Nah, kalau di live tuh lebih kayak ayo kita main agak R&B aja dikit nggak apa-apa gitu loh. Nah gitu. Perbedaannya agak sedikit susah karena di Aku Berjanji ini, aku harus ngulik lagi, wah ini rasa R&B-nya dikit, aku harus keluarin kayak gimana ya. Dan lagu ini kan tentang, bukan sakit hati juga, tapi lebih ke lagu haru untuk seorang laki-laki bisa berjanji sama, meyakinkan seorang wanita untuk bisa percaya lagi sama dia. Gitu. Jadi agak berbeda rasanya sebenarnya. Caranya juga beda sebenarnya. Lebih banyak kalau coach lah. Bebas. Kalau dengar Aku Berjanji kan banyak riff and runs-nya juga di sini. Betul. Ya aku sengaja untuk keluarin tipis-tipis lah. Bener, dan itu juga salah satu yang aku baru denger nih Fabio Asher ngeluarin ini. Kalau di lagu pop ballad kan masih flat, main hit, main rasa. Betul. Situ. Di sini lebih kayak wah keluarin aja setengah-setengah deh. Tapi salah satu yang bikin aku seneng banget sama Fabio Asher adalah vokalnya tuh versatile banget, bisa beragam. Karena gini, dia bisa vokalnya Fabio Asher tuh bisa so sweet, tapi tiba-tiba bisa kasar gitu. Iya. Iya.
Dan itu buat aku satu hal yang membuat satu lagu tuh bisa warnanya tuh menghujam gitu. Oh iya. Nah kalau dalam penulisan lagu deh, proses penulisan lagu, biasanya bareng Trakas juga ya? Trakas, ada Yavi juga sebagai arranger. Nah itu prosesnya seperti apa sih kalian tuh? Jadi biasa ngumpul bareng. Tapi biasanya satu demo itu udah dibawa sama Trakas. Aku punya ref nih, bagus. Aku punya verse gitu. Terus kita bikin bridge ya bareng-bareng atau bikin. Aku aransemennya aku mau kayak gini ya. Aku mau kayak sedikit berbeda lah sama yang lain biar aku punya ciri khas sendiri. Akhirnya seperti itu. Itu dari awal bisa kompak gitu gimana tuh maksudnya? Sebenarnya kan kita itu bertiga dari kalau aku sama si Trakas itu dari SMA sama-sama satu kampung. Satu kampung. Jadi udah saling mengenal satu sama lain lah. Cuma sempat terpisah karena dia kuliah. Terus aku kerja juga, sempat kerja di Manado sama pindah Surabaya, dia di Jogja. Nah, akhirnya ada satu momen kayak wah kalau aku jadi penyanyi kafe mulu, aku nyanyi di wedding mulu, aku nggak bakal bisa berkembang lebih jauh gitu loh. Dan sangat disayangkan ketika aku cuma cover di medsos dulu kayak TikTok dulu, terus cuma sampai situ doang, tapi aku nggak punya karya. Aku nggak akan diakui sebagai penyanyi kalau aku nggak punya lagu, gitu loh. Jadi apa salahnya kalau misalnya aku mau coba tapi tanpa label. Karena dulu tuh aku dari Manado Mas. Jadi berpikir kalau mau jadi penyanyi itu harus masuk label dulu. Terus? Jadi ikut ajang pencarian bakat. Ikut ajang pencarian bakat sampai 10 kali. 10 kali ikut ajang ya. Nggak pernah nyerah. Itu pun kalau nggak bertahan terluka nggak pecah. Gak meledak, gak dikenal, aku ikut kompetisi lagi. Nah itu Pak yang pengen aku tuh Fabio share ke audience ya. Maksudnya gini, Fabio Asher adalah salah satu penyanyi yang inspiratif. Kenapa? Karena Fabio itu bangkit dan mencuat itu karena usaha sendiri gitu loh. Amin. Istilahnya kan dari Manado dulu kan? Manado. Itu gimana? Maksudnya orang tuh kepikirannya adalah wah, gua harus gabung label besar, gue mesti di ibu kota gitu. Tapi ya Fabio bahkan sempat ngantor segala gitu. Iya. Lagi gini, boleh nggak Fabio ceritain deh, biar teman-teman tahu nih bahwa dengan dengan kegigihan seseorang bisa menjadi sebesar Fabio gitu. Dari awal boleh gak cerita? Boleh. Sebenarnya dari kecil. Dari aku usia 9 tahun, SD. SD aku udah tahu aku bakal jadi apa. Jadi setiap guru mau tanya, ini mau jadi apa? Jadi pilot, ini mau jadi apa? Jadi guru, mungkin jadi dokter. Kalau pasti tanya aku mau jadi penyanyi. Dari kecil udah manifesting kalau aku harus jadi penyanyi gitu. Oh my God, Karena mungkin kesadaran aku akan potensi yang aku punya mungkin ya. Karena aku dari kecil udah pede kayaknya aku gak bakal jadi apa-apa kalau aku gak jadi penyanyi. Aku dari SD, SMP, SMA sampai aku punya buku. Punya buku quotes kayak buku, aku ingat banget buku IPS aku. Di SMA, aku tulis aku harus ikut Indonesian Idol tahun segini. Terus aku 2010 aku ikut Idol, 2012 aku ikut Idol, The Voice Indonesia. Aku tulis semua. Aku harus juara 1. Aku tulis gitu. Kayak lomba ini FLS 2N, aku harus juara 1 di tingkat nasional kabupaten. Aku tulis semua di dalam buku itu sampai akhirnya aku harus jadi penyanyi sukses. Gitu. Aku tulis semua di dalam buku IPS aku yang sekarang saat ini pun aku simpan. Karena menurut aku itu adalah salah satu mimpi yang aku harus wujudin gitu loh. Nah, sampai akhirnya lulus SMA ya sempat ikut lomba-lomba kayak antar sekolah, gereja, terus FLS 2N sampai ke tingkat nasional. Terus mulai ikut audisi Indonesian Idol waktu itu zamannya Citra Scholastika kalau nggak salah. Oh my God, udah selama. Dan aku itu masih SMA sampai lulus, sampai nggak ikut ujian nasional gara-gara ikut audisi. Aku kabur. Jadi demi ikut. Sebenarnya daerah aku tuh di Kota Mobagu 4 jam lagi dari Manado. Audisinya kan itu dibuka di Manado. Jadi aku harus 4 jam lagi perjalanan ke kota Manadonya untuk ikut audisi. Jadi kok nggak ikut ujian dulu sampai buat ngeraih mimpi aku.
sekolah jangan mengganggu nyanyi. Ya itu ya. Oke. Wow. Dan akhirnya nggak lolos tapi di situ. Nggak lolos. Sampai even tahap selanjutnya nggak lolos. Nggak lolos. Sampai ke Jakarta nggak. Di Manado nggak lolos. Terus coba lagi tahun selanjutnya, beberapa tahun setelah itu ikut lagi. Terus pindah. Pernah sempat kerja kantoran di perbankan dulu. Terus akhirnya pindah Surabaya karena aku pikir kalau selama aku masih di Manado aku nggak bakalan jadi apa-apa. Jadi coba aku merantau deh. Kalau ke Surabaya dulu, salah satu kota besar. Kalau bukan Jakarta ya Surabaya. Jadi aku pindah Surabaya, kerja juga kantoran, tapi sambil nyanyi di wedding sama kafe. Oh, nyanyi di wedding sama kafe waktu itu. Jadi pagi siang kantor. Ya, malamnya nyanyi weddingan di segala macam. Wedding atau enggak kafe. Oke. Berarti memang artinya gini, maksudnya kan udah ngelewatin penolakan tuh kan. Artinya idol nggak lolos, ya kan segala macam. Akhirnya ya udah kantor menjalani kehidupan biasa aja. Tapi dalam hati tetap bertahan bahwa ini cuma selingan aja untuk mempertahankan hidup aja soalnya kerja di kantor. Buat dapat gaji bulanan. Iya. Tapi tetap kayak impian itu tetap pengen jadi penyanyi aja, nggak pengen jadi karyawan kantor, nggak pengen jadi, ya udah sambil kerja sambil ya menyalurkan hobi lewat mungkin jadi di wedding gitu, sambil ikut audisi. Iya. Audisi The Voice Indonesia sampai pernah ke Jakarta waktu itu 2019 kalau nggak salah, di Jakarta sampai ke blind audition, tapi 4 juri pun nggak ada yang mutar. Itu pernah ngerasain kayak gitu. Coach Fabio Acer pernah ngalami itu ya? Pernah 2019 zamannya Fionita Siombing. Bareng Vio? Iya. Kita ketemu harusnya dong. Aku tahu kayaknya yang milihin lagu itu Coach ya. Mungkin waktu itu ya. Waktu itu aku nyanyi lagunya Sam Smith yang Look what you made me do, I need somebody. Cuma mungkin waktu itu mungkin belum beruntung aja dan mungkin aku belum siap di saat itu. Aku belum siap di masa itu. Oke. Tapi ini sangat-sangat menarik nih. Maksudnya dikala orang-orang merasa, wah kalau gue nggak lolos satu ajang misalnya, artinya gue ya emang udah nggak mungkin jadi penyanyi. Akhirnya gue sudah gagal gitu. Bahkan ya udah gue ngantor itu melupakan segala macam. Tapi buat seorang Fabio Acer, deep down inside ya gue penyanyi gitu. Pengen selalu coba. Tapi di tahun 2019 itu Coach, aku sempat down juga karena baru pertama kali ke Jakarta kan, di lolos sampai ke tahap Jakarta, dan audition ketemu sama jurinya langsung, ketemu sama Kak Vidi, Nino, terus ada Mbak Titi DJ sama Arman Maulana, ketemu langsung dan langsung ditolak sama juri artisnya kan, jadi perasaan tuh kayak wow. Terus ada 21, aku di kloter kedua kalau nggak salah. Kloter kedua, di situ ada 21 peserta, yang lolos cuma 2, salah satunya aku. Nah jadi itu perasaan kayak, wah teman-teman lain lolos, kok aku nggak lolos ya. Jadi perasaan kayak down banget. Sampai pulang diantar sama tim dari TV, itu pulang ke bandara, bisa di bandara nangis. Karena rasa kecewa aja sama diri sendiri. Nangis di pesawat, pulang ke Surabaya, kayak, wah aku bakalan jadi penyanyi apa enggak ya? Sementara umur aku kan udah 26 tahun waktu itu. 1 tahun lagi, tinggal sekali lagi ikut ajang pencarian bakat terus nggak bisa. Jadi aku merasa kayak, wah tinggal setahun lagi, ada ajang apa lagi tahun depan ya yang bisa aku ikut. Karena ya itu kembali lagi aku bilang, anak kampung yang bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi beranggapan aku harus masuk label dulu terus bisa jadi penyanyi gitu. Tapi waktu itu udah mulai nulis lagu gitu gak? Waktu itu udah ada tapi belum sebagus 4 tahun ke belakang inilah. I see. Karena cuma kayak, wah aku belum punya tandeman untuk bisa bikin aransemen segala macam seperti itu. Lalu saat pandemi apa yang terjadi? Di kehidupannya Fabio Acer. Pandemi tahun 2019 ya? Ya 2020 lah. 2020. Itu kayak mulai bangun usaha barber sama bangun usaha. Ngantor bangun usaha. Bikin barber dan kuliner juga ada. Masakan Manado gitu lah. Masakan Manado. Sempat jadi kurir gitu Mas, jadi masak subuh jam 5 ke pasar. Terus
masak, aku masak sendiri di apartemen, antar ke teman-teman kantor juga, beberapa kantor yang, karena aku udah resign waktu itu, resign dari kantoran gara-gara itu nggak mau kerja kantoran lagi, cuma pengen jadi penyanyi aja, pengen jadi wedding, cafe, klub gitu-gitu. Oke, wow. Jadi pagi, ya misalnya kan kalau nyanyi kan, kalau di cafe bisa ada jadwal Rabu sampai, aku dapat jadwal Selasa sampai Jumat misalnya. Sabtu Minggu aku jadi wedding. Gitu. Terus paginya 5 subuh udah ke pasar, masak jam 6 sampai jam 11. Jam 11 itu aku udah packing untuk antar ke kantor pakai motor. Siapa yang aku gak nyangka Fabio Asher pernah mengalami hal itu ya? Wah, udah di titik. Karena aku udah gak punya siapa-siapa kan Mas, jadi merantau dan aku gak pernah memberatkan keluarga aku di kampung untuk bilang aku dalam keadaan seperti ini. Jadi semua tanggung jawab aku tanggung sendiri di kota rantau. Jadi nggak mau kasih tahu juga keluarga di kampung karena aku rasa mereka pun nggak bisa bantu aku. Gitu. Jadi ya udah aku kerja sendiri. Terus bangun barber akhirnya, cari rekan bisnis untuk bisa bangun barber, rumah makan akhirnya. Terus ya udah ikut X Factor Indonesia terakhir. Iya 2022 ya. 2021. 2021 ikut X Factor Indonesia. Terakhir banget aku ikut itu lolos sampai Jakarta. Lolos sampai Jakarta terus dijadiin boy band. 4X. Oh, tahu ya? Tahu. Terus. Dijadiin boy band, di situ ada perasaan kayak wah, ini susah banget karena kan 5 kepala dijadiin satu, terus kita belum saling kenal satu sama lain, terus aku paling tua di situ, yang dimana aku juga harus kayak jadi kakaknya mereka. Aku kayak, aduh gimana caranya ya? Ya tapi kalau misalnya memang takdir aku di sini, aku nggak apa-apa deh. Tapi saat itu lagu Bertahan Terluka udah ada. Udah rekaman. Udah rekaman. Pada saat itu aku berpikir kayak, oh kalau misalnya aku lolos nanti jadi penyanyi solo di X Factor, mungkin aku bakalan jadiin single pertama aku si lagu Bertahan Terluka ini. Gitu. Tapi kan nggak lolos, jadi boy band. Malah kepikiran sempat kayak ini, apa lagu Bertahan Terluka ini jadi single boy band aku aja ya. Sempat kepikiran gitu. Iya, aku dengerin ke semua anak-anak boy band F4X ini. Mau nggak jadi single pertama kita mungkin ya? Ya coba dengerin aja. Terus jangan bilang ditolak. Nggak ditolak, mereka bilang, ih bagus, tapi belum ada tanggapan untuk arah lebih sana, karena kan kita berkompetisi kayak mikirin minggu ini kita bawa lagu apa gitu loh. Gitu. Lebih kok fokus ke sana aja. Jadi ya udah, setelah itu nggak lolos, pulang dan aku ambil momentum kayak setelah 1 hari kan ada jam time penayangan tuh agak berbeda sama waktu kita syuting kan. Jadi ya pending kayak 3 minggu gitu, padahal kita udah pulang. Video penayangan di TV itu belum tayang. Setelah ditayang baru aku bisa rilis bikin teaser. Teaser Bertahan Terluka. Pas dipumumin grup aku nggak lolos, aku langsung upload teaser. Jadi aku ambil momentum itu. Ini marketingnya udah jalan sebenarnya. Oke. Jadi sebetulnya justru ya karena nggak lolos itu, puji Tuhan jadinya bisa menjalankan ini ya. Tapi sebenarnya dari awal aku udah bilang sama di atas, aku bilang, ya Tuhan mungkin aku belum siap mungkin ya untuk berada di salah satu ajang pencarian bakat, karena mungkin aku lihat kayak even kayak teman-teman yang lain, Leodra gitu-gitu, Anggi Mari itu, mereka tuh ada di situ karena benar-benar mereka siap gitu loh. Mungkin aku belum bisa berada di sana karena mungkin aku belum siap gitu. Aku bilang sama Tuhan. Jadi ya nggak apa-apa, aku berserah, tapi aku pengen lanjut, aku pengen jadi penyanyi tapi dengan single pertama aku si Bertahan Terluka gitu. Ya aku sambil pencet di posting di TikTok sama Instagram, dalam nama Tuhan Yesus deh, mudah-mudahan banyak pendengar deh lagu ini gitu. Gila, ini keren sih. Maksudnya kalau seorang Fabio Asher nggak punya keteguhan dan keyakinan pada Tuhan juga mungkin nggak akan bisa menjalani semua ini dengan ikhlas gitu, karena ya nggak sih, karena udah melewati berbagai ajang, 10 kali ikut ajang, udah sibuk di usaha juga, ngantor juga, terus di X Factor masih mau berjuang lagi. Tapi ya gitu, sampai akhirnya dengar katanya si Bertahan Terluka itu tadinya sempat nggak mau nyanyi sendiri katanya. Iya, jadi sempat tim aku tuh pengen jual ke
salah satu dua penyanyi wanita Indonesia lah. Nah, terus ditolak lagunya. Lagunya ditolak. Salah satu penyanyi juga bilang lagunya nggak bagus katanya. Jadi sebenarnya nggak bagus katanya. Iya, lagunya katanya nggak bagus. Jadi pas saat itu aku bilang ya udah aku nyanyiin aja daripada lagu yang mubazir. Gitu. Daripada lagunya mubazir. Ya udah aku nyanyiin lagi di single pertama aku bilang gitu. Tapi single pertama itu yang membawa AMI Awards. Amin. Pendatang terbaik waktu itu ya. Amin. Luar biasa sih. Itu gimana maksudnya? Dari semua penolakan, semua perjuangan, kemudian single pertama boom. Apa yang terjadi dalam kehidupan Fabio Asher waktu itu? Kembali lagi manifesting kali. Jadi Mas, pas tahu gini, aku masih tinggal di apartemen di Surabaya, di Jakarta kan. Iya. Pas pindah rilis single pertama, udah pindah Jakarta. Terus di kamar itu tiap hari doa. Tiap hari doa, aku live. Setelah lagunya rilis, aku live di TikTok untuk promosiin lagu ini. Terus sekitar 22 hari lagunya naik kan. Meledak di TikTok. Aku juga nggak tahu tiba-tiba bisa, itu mungkin jam pertengahan yang di atas. Terus si Bertahan Terluka pecah. Aku langsung dalam hati kayak, wah ini pasti dapat AMI sih. Langsung kayak gitu. Udah gitu? Iya, aku pasti dapat AMI. Dan di saat itu aku berasa kayak, wah nanti kalau single pertama ini mereka suka, apalagi single kedua. Oke. Jadi udah dipersiapkan untuk single keduanya si Rumah Singgah. Karena aku udah planning 3 bulan kemudian aku pasti rilisin lagu Rumah Singgah, dan aku yakin pasti mereka lebih suka ini daripada si single pertama. Gitu. Jadi udah manifestingnya pasti diterima. Tahu nggak, ini satu hal yang aku tangkap ya dari Fabio Asher adalah optimisme. Ya, harus. Dan sikap positif ya. Iya, harus. Itu harus. Harus banget. Ya selain tiap hari harus doa saat teduh sama Tuhan. Ya dari doa itu kan pasti akan bawa keyakinan itu harus benar-benar ada. Ketika kita nggak yakin dengan sesuatu apa yang kita akan lakukan, ya nggak akan sia-sia juga nantinya. Jadi sampai saat ini aku masih kayak, ya kalau belum sekarang ya mungkin nanti. Tapi tetap akan yakin kalau misalnya lagu Aku Berjanji ini. Ya kalau misalnya hari ini masih pendengarnya masih segini, ya Tuhan akan kasih lebih, tapi nanti belum saatnya. Semua itu akan ada waktu. Dari tadi ya Fabio bisa bilang, ya mungkin memang akunya belum siap. Ya mungkin memang waktunya belum tepat. Tapi ketika waktunya datang, ya itu akan terjadi gitu ya. Harus sabar ya. Loh guys, itu menurutku satu pelajaran penting buat semua teman-teman di sini yang pengen berkarya juga, pengen nulis lagu juga. Ketika gagal sekali, gagal 2 kali, jangan langsung nyerah dong. Banyak yang kayak gitu. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, mungkin ada beberapa musisi lain yang seangkatan sama aku, terus dari 1, 2 single, 3 single mereka belum naik. Tapi aku bilang gini, enggak kok semua lagu itu nggak ada yang jelek. Aku bilang gitu. Semua lagu itu bagus, tapi kamu harus yakin dulu. Karena kalau kamu yakin sama karya kamu sendiri, semua semesta akan ikut berkontribusi sama karya kamu. Gitu loh. Ketika kamu bilang, lo kok nggak naik, jelek mungkin ya, itu kan udah jadi jelek. Kamu udah sumpahin karya kamu sendiri. Benar. Gitu loh. Kalau aku tetap yakin ya, lagu ini kalau misalnya belum, ya buktinya kan sekarang banyak yang lagunya naik ketika udah 2-3 tahun rilis. Betul jadi banget. Selama setiap hari itu ada kesempatan, setiap waktu itu ada kesempatan, tergantung dari kita aja. Mau ikut berkontribusi sama karyanya apa enggak, mau ikut mempromosikan apa enggak. Ketika lu mau berkontribusi, mau mempromosikan karya kamu, ya pasti semua akan ikut campur kok, termasuk semesta sama Tuhan. Aduh, iya bener-bener. Nah tapi gini, di sini mungkin juga banyak teman-teman yang mikir gini, gimana sih? Yes, of course, Fabio Asher udah banyak pengalaman juga di dunia perweddingan, dunia event, regular, dan mungkin ngumpulnya juga banyak bareng musisi gitu. Tapi prosesnya seperti apa sih merilis lagu pertama kali tanpa label? Gitu. Waktu itu gimana? Pokoknya rekaman aja, bikin musik langsung upload sendiri apa gimana sih waktu itu? Jadi awal itu kan kayak masih buta banget sama industri kan. Masih buta banget, itu dia yang kita pengen tahu. Masih buta banget sama industri karena kembali lagi aku bilang kayaknya harus masuk label dulu baru bisa upload lagu macam. Jadi itu searching dulu sama-sama tim. Aku juga semua pada buta kayak
ini arahnya kemana ya? Waktu itu masih Gitu. pada hijau-hijau banget Iya. ya. Ini arahnya kemana? Kita mau promosiin di mana sih? Akhirnya ada muncul satu iklan, itu salah satu distribusi lagu yang bisa mempromosikan 100% royalti ke artisnya. Oke. Gitu. Jadi kayak wah 100% mantap juga nih. Iya. Gitu loh. Tahu tuh yang mana? Ya, tahu. Sound on, tahu. Iya. Jadi masukin ke salah satu distribusi lagu. Ya udah tanpa promosi, nggak ada uang promosi waktu itu pun. Jadi ya udah tinggal upload aja. Yang penting aku bilang, yakin pasti lagunya bakalan diterima. Aku bilang gitu. Yakin aja lagunya bakal diterima, meskipun kata tim aku kayak, wah nggak ada duit. Pasti lagu tuh harus dipromosiin, biar nama kamu naik, lagunya juga bisa naik gitu-gitu. Aku bilang, ya kalau misalnya nggak ada dananya, kita mau maksain gimana gitu loh. Ya aku gunain followers yang aku punya dong, sosial media yang aku punya. Iya. Karena kan sebelumnya aku udah cover lagu. Jadi aku udah tahu arahnya orang-orang itu mau aku seperti apa. Gitu. Jadi gitu. Jadi nah kalau gitu ngomong-ngomong soal sound on dan TikTok nih. Gimana sih seorang Fabio memanfaatkan media sosial? Kan tadi Fabio bilang, karena aku sering cover, aku jadi tahu nih audiensku tuh maunya kayak gimana. Seperti apa sih Fabio menggunakan media sosial waktu itu? Jadi di awal COVID aku udah coba-coba untuk cover lagu, kayak lagu-lagunya Spati, Misi Morangkir, Afgan, banyak pokoknya yang benar-benar aku suka lah di Indonesia. Dari situ aku merasa kayak aku coba semua sebenarnya, lagu Inggris, lagu R&B, lagu pop ballad, lagu yang agak folk gitu. Aku coba semua mas. Jadi aku lihat, aku searching pendengarnya mana yang paling banyak ya. Gitu. Oh ternyata ketika aku cover lagu pop ballad cuma instrumen piano doang dari YouTube aku ambil, terus aku nyanyiin, aku tahu ternyata Indonesia tuh mau yang seperti ini, gitu loh. Apalagi waktu itu Indonesia lagi kehilangan beberapa penyanyi yang genrenya mungkin sama seperti yang aku lakukan sekarang. Jadi menurut aku kayak ini momentum yang pas untuk aku bisa masuk ke sana, gitu. Karena orang-orang mungkin lagi rindu dengan beberapa penyanyi pria yang bersuara pop ballad. Jadi aku harus mengorbankan R&B aku. Nah ini. Okay. Aku semua mengorbankan genre yang benar-benar aku suka untuk bisa masuk ke industri dulu. Seperti itu. Ini menariknya seorang Fabio Acer itu, Fabio Acer adalah seorang penulis lagu, penyanyi, tapi dari cara Fabio tadi cerita ya, ketika awal membuat single pertamanya itu, ada di sana sedikit, mungkin tolong koreksi aku jika aku salah ya. Ada di sana pola pikir seorang bisnismen juga. Benar gak? Iya gak sih? Maksudnya dengan pengalaman Fabio di kantor, pengalaman Fabio membangun bisnis, di situ ada sedikit pelajaran yang membuat Fabio membuat keputusan dalam merilis single nih. Berarti ini momentum yang tepat. Dan Fabio kan menggunakan media sosial untuk mempelajari market. Gitu ya? Nah ini kenapa guys saya bilang Fabio Acer adalah sosok penyanyi masa kini ya, dimana dia tidak bergantung pada siapa-siapa. Lagunya sendiri, rilis sendiri, aransemen juga ada tim sendiri gitu, nggak nunggu siapa-siapa, dan juga memutuskan kayaknya audiens aku adalah yang seneng begini, akhirnya itu juga terjun ke situ. Itu salah satu bisnis juga, karena menurut aku semua penyanyi harus punya itu gak sih mas? Termasuk lu mau di label, kamu mau di label atau enggak, kamu harus punya trik marketing sendiri. Even kamu di label pun, kamu kan gak diurus cuma sendiri doang. Itu dia. Gitu loh. Kamu kan mungkin banyak mungkin musisi di dalamnya gitu loh. Dan menurut aku ketika mau di label pun atau enggak, kamu harus punya tanggung jawab atas karya lu sendiri. Ya kan? Ketika lu punya karya, apalagi kalau aku sendiri kan mungkin aku ngeluarin uang sendiri untuk produksi, bikin video klip segala macam. Apalagi kamu yang ada di label. Udah diurusin enak, udah dibiayain, ini bahasa kasarnya, dibiayain, ya kamu harus bertanggung jawab atas itu dong, karena kan semua itu nggak murah, gitu loh. Ini loh pola pikiran benar tuh begini, bukannya justru kita begitu kita sudah gabung label terus kita anak-anakan tinggal nunggu dipromosiin, itu nggak bisa. Zaman sekarang tuh nggak bisa, karena kita harus, kalau lu mau tetap
tetap umurnya panjang di industri, lu harus tetap berkontribusi langsung. Udahlah gitu. Kita ngomongin bisnis di luar jadi penyanyi lah. Tetapi sekarang kan banyak CEO yang tujuan langsung sebagai yang pegang sosial media. Iya. Yang jadi orang paling depan. Iya betul. Jadi ya dia harus meyakinkan. Ya kalau kamu sendiri sebagai musisi nggak bisa meyakinkan karya kamu, kenapa harus mengharapkan dari orang yang memarketingin lagu kamu? Gitu. Jadi ya kita sendiri dong harus paling depan. Untuk apa? Selain lagunya, ada kan sekarang lagu naik tapi orang nggak tahu sosoknya siapa. Betul. Dan aku pernah ngerasain itu di single pertama. Jadi aku PR di single kedua, aku udah mikirin kalau aku dari single kedua, aku harus tahu cara memarketingin diri aku juga, bukan cuma si lagunya. Jadi yang tampil itu aku terus. Bukan cuma semata-mata kayak, oh ini penyanyi siapa sih? Lagunya nggak tahu. Ya puji Tuhan berhasil di single kedua. Ini guys, ini banyak banget mutiara yang bisa kalian ambil ya dari percakapan ini ya. Buat aku ya, again, beginilah seharusnya sosok penyanyi yang artinya unstoppable. Ya karena tidak tergantung sama siapapun gitu. Ya maksudnya harus. Iya nggak sih? Ada tim yang juga berarti udah berapa lama kerja sama tim yang sekarang ini? Sekarang tinggal berdua. Oke. Iya. Tapi emang ya artinya apa ya? Tidak menunggu kayak wah mau rilis single kalau nggak diinisiasi sama orang lain. Ya nggak sih, kita nggak perlu orang lain buat menginisiasi. Oke, gue mau keluarin sesuatu nih gitu. Harus tahu marketingnya juga sih, kayak sekarang lagi zamannya R&B, kita harus keluarin apa. Jadi harus perbanyak songbank juga untuk bisa kayak wah kapan aku harus produksiin ini, kapan harus aku keep, dan kapan aku harus simpan. Jadi pendengar tuh lagi pengennya seperti apa sih sekarang? Gitu ya. Iya. Kita perbanyak songbank juga. Berarti kalau sekarang banyak nggak songbank yang belum masih di kulkas nih? Masih banyak. Oh iya. Tapi kan semua tergantung dari nanti konsep albumnya mau seperti apa. Terus ada lagu yang ngebeat gak? Pasti ada. Pasti ada. Iya. Lagu tergantung nanti konsep albumnya seperti apa. Karena aku bilang kan tadi aku bahkan berkolaborasi juga. Mungkin bahkan switch pendengar, bahkan kayak silang pendengar, kayak mungkin aku sama Gia Indrawari mungkin ya. Nah, bocoran tuh guys, bocoran. Ya, Gia mungkin akan masuk ke genre aku bakal masuk ke genre Gia, bisa aja seperti itu. Jadi ya itu tergantung nanti marketingnya seperti apa, karena semua kembali lagi bukan cuma karya yang kita promosin tapi juga semua kan ada bisnis di dalamnya. Nah, itu. Oke, dulu seorang Fabio Asher ketika sering cover, karismatis segala macam, sering kali orang membanding-bandingkan suaranya dengan Sami. Tapi baru kemarin bulan Mei ya keluarin lagu Bisakah bareng Sami gitu. Nah waktu dulu tapi sempat nggak sih ada kegalauan kayak wah gimana caranya gue keluar ya dari bayang-bayang vokalnya Sami gitu. Nah itu pasti, itu di single pertama sih mas. Karena kayak aku bilang pas rekaman, wah masih ada bayang-bayang bukan diri aku yang sebenarnya nih gitu loh. Jadi gunanya ada vocal director gitu untuk bisa membantu itu. Kamu tuh harus kayak seperti ini. Kamu harus tahan di sini. Karakter kamu yang sebenarnya tuh seperti ini. Kalau mau di genre ini, gitu loh. Jadi yang ngarahkan tuh Mas Plato Ginting. Thank you Mas Plato Ginting. Jadi dia yang selalu bisa menahan mungkin emosi, rasa dalam lagu tuh harus seperti apa. Dia yang naruh di situ. Ya itu. Akhirnya meskipun sampai saat ini orang masih terbayang-bayang kayak wah masih mirip A, B, C, D. Nah akhirnya kan aku membuktikan bahwa coba kolaborasi sama Bang Semia langsung. Gitu. Awalnya sebenarnya lagu Bisakah ini lagu untuk solo aku sendiri. Lagu solo sendiri karena lagunya udah dibawa sama tim aku kan kayak ini aku punya lagu kayak gini. Pas aku dengar kalau misalnya tetap dengan pop ballad, aku bakalan kalau rilis di bulan Mei nanti aku bakalan tetap jadi biasa aja. Dan pendengar aku mungkin akan bosan, mungkin ya dengan apa yang aku pelajari selama ini mungkin pendengar aku akan bosan dengan aku yang seperti itu. Coba aku bilang, coba aku bikin bridge-nya tapi aku berandai-andai kalau lagu itu Semi Simorangkir yang nyanyiin. Oh gitu? Iya. Tapi waktu itu udah kebayang bakal ajak Semi?
Belum, waktu itu Belum, belum. waktu itu belum kebayang. Nanti pas udah jadi bridge-nya, aku bilang gini, kayaknya lagu ini nggak akan enak kalau aku nyanyi sendiriin. Makanya di bagian bridge itu kan Bang Semi yang lead. Karena kalau aku sendiri yang nyanyiin, aku nggak bakal nyampe. Karena aku udah tahu lagu ini pasti bakal nyampe kalau Bang Semi akan nyanyiin. Tapi di situ aku yakin juga kalau misalnya ini bakal diterima apa enggak tema pertanyaan ini. Emang mau diterima sama kan Bang Semi kan belum pernah kolaborasi sama siapapun kecuali kakaknya. Kasari Simorangkir waktu itu. Jadi aku rasa wah bakal diterima apa enggak ya? Atau bilang yakin aja kalau lagu ini enak pasti bakal diterima. Akhirnya aku minta manajer aku untuk hubungin, ajak ketemu meeting, aku bilang Bang Semi, aku udah bawa speaker kecil. Oh gitu. Bang Semi, iya. Kayaknya lagu ini bakal relate sama kita berdua karena kita pernah kehilangan sosok orang yang paling kita sayang. Jadi coba Bang Semi denger deh. Pas dengerin, wah aku suka. Jadi langsung aku suka. Jadi itu aku bilang. Iya. Tapi bagian bridge Bang Semi yang nyanyiin ya, karena aku nggak mampu, aku nggak sampai. Karena part bridge itu aku bikin khusus buat Bang Semi yang nyanyiin. Wow. Aku bilang gitu. Itu emang part yang menyeramkan itu. Tapi itu udah pernah dibawain live belum bisa kah? Udah, aku nyanyiin. Bareng Semi apa enggak? Oh, sama Bang Semi belum pernah. Oh belum pernah. Ya mudah-mudahan. Kalau pas solo? Pas lagi solo tetap aku nyanyiin tapi ya memang agak susah sih. Agak susah. Tapi ya pelan-pelan karena mungkin seiring dengan berjalannya waktu jam terbang ya bisa. Oh ternyata aku udah bisa nyanyiin sendiri gitu loh. Karena itu part bisa. Saut-sautannya ngeri. Iya. Ngeri sekali. Proses rekamannya di studio gimana tuh? Nah, aku juga kaget karena ternyata Bang Semi orangnya cepat banget rekamannya. Oh gitu? Gak sampai 1 jam. Hah? Lagu ini rekaman gak sampai 1 jam? Aku yang lama. Aku yang lama karena aku harus menyesuaikan. Ini lagu sulit banget ini lagu. Dan Bang Semi itu lagi dalam keadaan sakit waktu itu. Lagi sakit? Gak sampai 1 jam? Lagi radang tenggorokan. Dan aku ya kayak, wow, gila lagi jadi bagus banget ya lagunya. Oke. Tapi udah sebenarnya udah kebayang, tapi pas dengar langsung kayak, wah ini nyata ya gitu loh. Dan itu jauh lebih bagus daripada yang aku bayangin. Jadi udah dia saut-sautan, jadi aku rekaman dulu, terus Bang Semi datang cuma sekitar nggak sampai 40 menit mungkin di dalam studio Bang Semi udah selesai, udah. Gila. Jadi aku keren. Bang improv di bagian sini, nanti leadnya di sini, improvnya di bagian ini, nanti nanti aku yang bagi-bagi. Wah, ini menarik banget. Gila sih ketika 2 vokalis dahsyat ya. Tapi gini, aku sejujurnya dari pertama kali dengar Fabio Asher pun aku nggak merasa ini sih, nggak merasa kayak Fabio tuh mirip siapa gitu, enggak. Aku merasa Fabio tuh punya style, punya ciri khas sendiri gitu. Dan terbukti ketika disandingkan berdua, ya kedengeran banget. Ini 2 warna yang berbeda berkolaborasi gitu loh. Sebenarnya itu salah satu yang aku pengen tunjukin ke pendengar aku, bahwa nggak sama kok. Kita berdua itu punya karakter yang sangat berbeda. Betul. Gitu loh. Jadi itu salah satu yang aku pengen tunjukin juga dalam lagu Bisakah ini. Nah, gitu. Sekarang aku berjanji, tadi Fabio bilang R&B-nya. Ya, memang kalau Fabio sendiri ya sebagai pendengar musik deh, siapa sih referensi R&B-nya yang biasanya didengerin? Kalau Indonesia ya, Indonesia nggak ada lagi mas, belum kepikiran siapa. Kalau luar ya Chris Brown. I see. Chris Brown. Iya, itu berarti ada part yang ini banget nih. Aku suka banget Riffs and Runs nih. Yang terakhir tuh ya. Ini jadi ceritanya meyakinkan seorang yang pernah trauma sama masa lalunya, pernah dikecewain. Oh gitu. Jadi gimana caranya bisa meyakinkan si orang ini ya biar bisa percaya sama aku. Gitu. Emang ini asik. Ngeri. Emang ini kisahnya atau gimana? Enggak, ini mungkin halu-haluan kali. Halu-halu. Kalau gini, yang pernah aku baca juga, Fabio Asher tuh juga suka bikin lagu based on K-drama. Iya. Emang penonton K-drama? Kalau Bertahan Terluka itu base-nya sebenarnya dari drakor. Luar biasa.
nonton drakor emang? Oh, aku pecinta drakor lagi. Oh iya? Iya. Yang apa judulnya? Pokoknya kalau udah nonton drakor, yang kalau yang Bertahan Terluka yang The Marriage of Couple, apa sih judul? World of Marriage Couple. Jadi ceritanya itu mirip banget sama, sebenarnya aku pernah ngerasain juga. Pernah ngerasain juga kayak, wah diselingkuhin berkali-kali tuh nggak enak ya. Tapi tetap masih cinta sama orang yang sama. Nah, itu juga kejadian sama orang tuanya aku sebenarnya. Jadi kayak, wah ternyata, karena gini loh Mas, aku bayangin kayak jadi mama aku. Ternyata aku jadi keluarga yang broken. Mungkin beberapa orang udah tahu, tapi kayak ternyata kalau aku memposisikan diri aku sebagai mama itu, ternyata tuh aku nggak bisa sekuat itu gitu loh. Nah, kadang aku kalau misalnya lagi putus cinta, lagi putus cinta, aku selalu membanding-bandingkan perasaan aku sama mama aku. Kayak dia aja udah nikah, udah punya anak, ditinggalin, tapi dia masih kuat, apalagi gua gitu loh. Jadi aku kadang ternyata lebih sakit jadi mama aku ya, gitu loh. Tapi dia masih tetap mempertahankan papa aku gitu loh. Itu kadang suka kayak, wah nggak enak banget jadi dia, tapi dia masih bertahan karena dia suka sama, karena dia secinta itu sama papa gitu loh. Jadi waktu itu sosok almarhum mama tuh ini ya sangat-sangat inspirasi banget sampai sekarang. Sangat. Mungkin kalau mau tulis lagu buat mama itu nggak akan ada habisnya. Gitu. Tentang perasaannya dia. Sampai beberapa lagu di album aku kan semua bercerita tentang dia. Sampai ada video klipnya aku bikin seperti mungkin apa yang terjadi di kehidupan aku dari kecil sampai aku dewasa tentang mama aku. Gitu-gitu. Luar biasa. Oke, jadi kembali ke Aku Berjanji nih. Yap. Jadi kita pernah menyakiti seseorang, ya kan? Bukan. Jadi orang yang mau kita yakinkan ini pernah trauma sama mantannya. Oh, bukan kita, bukan. Bukan. Oh, maaf. Pertama kali versi kan, memang tak mudah untukmu kembali percaya. Jadi karena dia udah disakitin sama masa lalunya dia. Iya, kira mungkin diselingkuhin mungkin. Tapi aku datang sebagai pria yang tulus untuk meyakinkan hati orang ini. Pengen tahu kalau Fabio Asher nulis tuh mulai dari mana sih? Biasanya ref dulu. Oh, ref dulu. Harus dapat pick yang enak dulu. Karena kalau refnya udah enak pasti verse-nya bakal kebawa dengan sendirinya. Oh gitu. Jadi apalagi bridge-nya kan bikin kayak, wah aku pengen lebih hit lagi nih. Gitu biasa aku pemungkasnya ada di bridge sebenarnya. Oh itu selalu bridge tuh jadi pamungkas tuh ya? Entah dari aku selalu menyisipkan part-part yang susah untuk di cover. Biar challenging, jadi challenge gitu. Challenging sama orang yang bisa nyanyi aja sebenarnya. tapi ini ya karena pengalaman Fabio Asher di media sosial juga, di TikTok juga, bahwa ketika bikin lagu tuh ada sedikit pemikiran, oke ini bagian di cover nih, iya gak sih? Bahwa menunjukkan bahwa aku tuh bukan cuma sekedar bisa nyanyi, tapi aku benar-benar bisa nyanyi. itu ngeri. Challenge-nya ya. Nah kalau untuk lagu ini sendiri, Aku Berjanji, menurut Fabio Asher, part mana yang paling bahaya? Bridge ke ref terakhir. Itu paling bahaya. Tunggu, berarti pas modulasi bukan sih? Yes. Modulasi kan di ref terakhir. Iya. Teman hidupku, aku berjanji. Mana sih bridge-nya? Kata-katanya yang mana sih bridge-nya? Tulus hati ini ini padamu. Ya. Oh, ini ya. Ya teman-teman ya, kalau kalian bikin cover, ini nih, mulai dari sini. Karena ada cekuk-cekuk yang mungkin aku sendiri pun agak susah kalau misalnya lagi kurang fit, akan sebagus harus fit ya. Itulah mengapa Fabio Asher main padel tiap hari. Supaya fit bisa membawakan bridge-nya lagu ini ya. Karena memang cukup menantang. Tapi udah ada yang cover belum nih? Udah ya. Udah beberapa aku lihat sempat FVP dikirim sama anak-anak My Asher. Kak di cover sama lagunya di repost gitu. Tapi berarti sudah banyak yang cover, artinya ya emang lagu ini punya impact besar di orang-orang, di pendengar ya. Amin. Wow, berarti oke, ini buat bocoran aja nih. Lagu ini kan katanya bakal menjadi album ya. Bareng si Bisaka.
Nah kedepannya kan tadi Fabio bilang bakal berkolaborasi juga, dan salah satu bocorannya adalah bareng Gea katanya. Ya kan. Ada lagi nggak nih bocoran lain yang bisa di-share ke kita? Ya bocorannya salah satunya adalah genre mungkin akan sedikit berbeda di itu ya. Tidak meninggalkan benang merah dari Fabio Asher-nya, pop balladnya. Udah ada beberapa lagu ballad mungkin jadi favorit pendengar aku, tapi di sisi lain aku pengen menunjukkan bahwa di album ketiga ini memang jauh lebih berbeda daripada album kedua dan pertama. Gitu. Ditunggu banget sih yang pasti ya. Tapi aku mau nanya lagi sedikit nih beberapa nih sebelum kita lanjutkan ya. Aku pengen tahu karena ini menyangkut perjalanan karir seorang musisi juga nih. Ya. Kan dari tadi Fabio Asher tuh kayaknya positif banget orangnya gitu loh. Amin. Dan penuh optimisme. Pengen tahu ada nggak sih masa dimana Fabio merasa ini rock bottom banget nih, gue lagi terpuruk banget gitu, pernah nggak sih? Selama bermusik. Mungkin pernah kalau pas lagi di kayak cerita kayak mungkin tim aku lagi nggak sama aku gitu loh. Karena ada masa di besi kayak wah kok tim aku lagi udah nggak sama aku, ya pasti ada perasaan kayak wah aku ditinggalin tapi aku bisa lanjut apa enggak ya gitu loh. Tapi ternyata kembali lagi ketika aku selalu berdoa sama Tuhan kalau misalnya memang ada yang kurang baik di dalam lingkungan aku, tolong dijauhkan. Itu selalu aku minta sama Tuhan. Ya ketika memang itu dijauhkan berarti kan memang itu jawaban dari Tuhan. Betul. Ya sekarang pun aku merasa kayak bahwa ternyata di luar sana tuh jauh lebih banyak yang bakalan support aku. Gitu. Ya akhirnya ya datang-datang sendiri aja Mas. Jadi nggak wah aku nggak nyari tapi ada aja yang pengen ajak kolaborasi. Nanti akan ada satu bocoran sama Mas Topati juga nanti. Pantes. Mungkin next single ini akan sama Mas Topati juga. Wah gila. Terus, gila. Okay. Ya banyak mungkin ada beberapa musisi lain yang aku ajak nulis bareng gitu biar lebih luas lagi aja. Biar aku nggak stuck di situ aja. Lagi-lagi yang menguatkan Fabio Asher di masa-masa sedang terpuruk adalah Tuhan ya. Pasti. Nah kalau gitu masih menyangkut nih, apakah Fabio akan merilis lagu rohani? Doakan saja. Oh ada rencana begitu? Pasti. Okay. Karena sebelum jadi penyanyi pun aku udah bilang aku pasti bakalan melayani Tuhan. Akhirnya akan melayani Tuhan. Itu karena mama juga pelayan di gereja kan. Dan aku bisa nyanyi pun karena lagu-lagu rohani dulu. Jadi ya talenta yang Tuhan kasih aku bakal persembahkan buat Tuhan juga. Wah. Itu sih pasti bakal ditunggu banget ya. Oke, Fab, ini kan sudah keluar nih, aku berjanji, udah ada bocoran juga ke depan. Fabio Asher pengen ngomong apa nih kalau bisa ngomong sama sosok Fabio yang dulu masih ngantor? Hai Fabio yang dulu, akhirnya aku bisa menggapai apa yang kamu inginkan di beberapa tahun yang lalu, dan ya semua terjadi itu mungkin karena kuasa Tuhan, bukan aku sendiri. Dan terima kasih udah udah selalu setia sama Tuhan. Akhirnya aku bisa sampai saat ini bisa berdiri, bisa bertemu sama coach yang hebat. Itu karena mungkin kamu yang dulu setia sama Tuhan, mungkin taat sama Tuhan, dan kamu tetap komitmen sama diri kamu untuk bisa jadi jauh lebih besar daripada kamu yang dulu, dan aku bisa jadi seperti sekarang. Fabio, terima kasih. Sangat menginspirasi banget. Amin. Aku beneran suka banget semua lagu-lagu kamu. Terima kasih. Dan juga bisakah aku berjanji dan ditunggu banget terus semua lagu-lagu dari Fabio Asher. Beneran thanks banget buat inspirasinya. Kita menutup pembicaraan kita nih dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye guys. Bye.